Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Burhan dan Pak Pur, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pembuatan slide dan pewarnaan citologi. Sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arya Nuraini, yang kedua ada Anissa Sulistiawati, yang ketiga ada saya sendiri, Abdul Malik, dan yang keempat ada Sabrina Zahra, dan yang terakhir ada Siva Zahra. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih Rian. Selanjutnya pada pembahasan ini kita akan membahas tentang yang pertama pembuatan slide citologi dari sampel urin, yang kedua pewarnaan dan pengamatan sel dari sampel, yang ketiga pembuatan slide citologi dari sampel sputum, yang keempat pewarnaan dan pengamatan sel dari sampel sputum, yang kelima metode pewarnaan gambaran sel pada pap smear, cairan pleura, sputum, dan urin. Sediaan sitologi merupakan suatu sediaan yang berbentuk kaca objek yang digunakan untuk melakukan pengamatan secara mikroskopis. Ketepatan dalam suatu diagnosis melalui sediaan sitologi dilihat sejauh mana sediaan itu dibuat dengan baik. Dalam pembuatan sediaan yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, jumlah sel dalam spesimen dan viskositas spesimen. Yang kedua, teknik pembuatan sediaan sitologi. Selanjutnya, pembuatan slide dengan sampel urin, prediksi jumlah sampel dan viskositas spesimen. Yang pertama, ketika jumlah diprediksi banyak, maka jumlah atau metode yang akan dipakai selanjutnya menjadi suatu pertimbangan. Yang kedua, spesimen yang dimiliki jumlah sel lebih banyak dari normal pada umumnya terlihat dari gejala atau prediksi diagnosis dari pasien. Yang ketiga, makin tinggi kekeruhan urin, maka makin besar kemungkinan sel epitel akan ditemukan. Walaupun ada beberapa faktor lainnya yang dapat membuat kekeruhan dari urin itu meningkat. Yang keempat, makin besar nilai epitel yang ditunjukkan dengan tes urin rutin, maka makin sedikit volume yang dimasukkan ke dalam tabung dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, teknik pembuatan sediaan. Spesimen yang telah diidentifikasi sumber, tingkat kekeruhan dan gejala awal, serta diagnosis awal pasien, kemudian dilakukan pembuatan sediaan sitologi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum teknik dilakukan. Yang pertama, label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal dan sumber spesimen. Yang kedua, beri jarak kurang lebih 2 cm dari atas dan bawah kaca objek untuk melakukan pembuatan sediaan. Yang ketiga, jangan gunakan formalin untuk melakukan fiksasi sitologi. Yang keempat, kirim secepat mungkin spesimen yang didapatkan dari pasien. Ya, baik. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya ini sendiri terdiri dari pot urin, gelas sedimen, centrifuge, objek gelas, dan label. Terus untuk bahannya, di sini ada sampel urin sewaktu. Baik, next. Selanjutnya, pembuatan slide. Yang pertama, perhatikan tampilan dari spesimen cair dan deskripsikan dalam formulir permintaan. 2. Tuangkan spesimen ke dalam gelas sedimen dan lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. 3. Saat melakukan sentrifugasi, siapkan 2 slide yang telah diberi label. 4. Buang cairan supernatan. Ketika spesimen memiliki endapan yang tebal, sisakan supernatan kurang lebih sepertiga bagian dari sedimen, atau ketika sedimen sangat tipis, maka supernatan dibuang hingga tidak ada tetesan. Yang kelima, homogenkan kembali hasil sentrifugasi dengan mengetuk tabung atau dapat menggunakan vortex hingga terlihat lagi larutan tercampur. Keenam, ambil larutan dan teteskan 1 atau 2 tetes pada sisi objek gelas kurang lebih 2 cm dari tepi luar. Yang ketujuh, lakukan metode pull apart atau tarik dan dorong hingga sedimen menyebar merata pada permukaan, atau tekan tetesan spesimen dengan kaca objek dan putar kedua objek hingga menjadi sejajar dan tarik perlahan dengan arah yang berlawanan, atau yang disebut dengan sliding smear. Yang kedelapan, simpan sisa sedimen di tabung sentrifugal hingga diagnosisnya terlaporkan. Yang kesembilan, lanjutkan dengan tahap fiksasi, kering atau basah, tergantung dari formulir permintaan. Berikut ini adalah gambaran dari teknik pull apart atau didorong dan teknik sliding smear. Selanjutnya, result atau hasil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengamatan. Yang pertama, dilihat warna sediaan. Apakah proses pewarnaan sudah baik? Adakah sel yang menyerap zat warna dengan kurang baik? Yang kedua, dilihat sel-sel yang ada di dalam sediaan. Dan yang ketiga,
Untuk menentukan suatu epitel berada di dalam kondisi patologis atau tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah sel pada setiap lapisannya. Kondisi patologis juga dapat ditunjukkan peningkatan sel basal dan ukuran nukleus terbukti berhubungan dengan lesi yang memiliki resiko tinggi berubah ganas, seperti pada penilaian displasia epitel. Selanjutnya, pembuatan slide dengan sampel sputum. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, yang pertama ada persiapan sampel. Yang pertama itu dahak dikumpulkan pagi hari sebelum makan dan minum. Yang kedua, dahak ditampung dalam pot atau plastik bersih. Yang ketiga, label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Yang keempat, spesimen harus segera dibawa ke lab PA. Perubahan cepat terjadi pada spesimen sitologik pada mikroorganisme 30 menit dan fagositosit eritrosit atau beberapa jam setelah spesimen didapat. Namun, ketika spesimen sulit diproses, maka spesimen dapat disimpan ke dalam lemari pendingin. Hindari kontak langsung dengan es dan jangan dibekukan. Dan yang terakhir, jangan gunakan formalin untuk melakukan fiksasi sitologik, kecuali ketika akan dilakukan pembuatan sitoblok. Lalu ada alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama ada objek glass, cover glass, pinset, staining jar, mikroskop, tisu, dan bunsen. Untuk bahannya, yang pertama slide sediaan sitologis putum, lalu larutan alkohol 96%, 90%, 80%, 70%, dan 50%. Lalu ada aquades, larutan metanol, larutan alkohol absolut, larutan HCl, larutan litium, zat warna haris, zat warna orange D, zat warna eosin alkohol, etilen atau etelan, dan silol 1, 2, 3. Lalu pembuatan slide-nya. Selain metode pull apart dan sliding smear, maka ada juga teknik pembuatan slide metode tekan atau squash. Langkah pembuatan slide metode tekan atau squash, yang pertama itu pilih bagian yang berdarah, berubah warna, atau padat. Lalu letakkan sebagian kecil spesimen sputum yang terpilih ke kaca objek. Yang ketiga, tekan dengan kaca objek lainnya yang bersih. Lalu yang keempat, putar kaca objek hingga kedua kaca objek menjadi sejajar dan tarik ke arah atas. Yang kelima, pastikan ada jarak 2 cm di sisi untuk label dan 1 cm dari bawah. Lalu yang terakhir, lanjutkan dengan tahap fiksasi atau kering atau basah, tergantung dari formulir permintaan. Lalu ada pewarnaan slide. Prinsip warnaannya itu, secara umum zat warna yang bersifat asam akan mewarnai bagian sel yang bersifat basah, dan zat warna yang bersifat basah akan mewarnai bagian sel yang bersifat asam. Inti sel yang bersifat asam akan terwarnai dengan hematoksilin yang bersifat basah, sedangkan sitoplasma yang bersifat basah akan terwarnai dengan eosin alkohol atau orange G yang bersifat asam. Orange G memiliki kemampuan untuk menembus sitoplasma yang sudah mengalami keratinasi lebih baik dibandingkan dengan eosin alkohol, sehingga sitoplasma sel yang sudah mengalami keratinasi akan berwarna jingga, sedangkan eosin alkohol mengandung light green sehingga akan membuat sitoplasma sel berwarna hijau. Penggunaan HCl berwarna untuk menurunkan intensitas zat warna hematoksilin. Litium karbonat digunakan untuk mengkonversi warna ungu hematoksilin menjadi biru, sementara penggunaan alkohol konsentrasi bertingkat dan air untuk menyesuaikan keadaan jaringan dengan pelarut zat warna, agar zat warna dapat diserap dengan baik oleh jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Iya, baik. Selanjutnya adalah pewarnaan Papa Nicolau. Pewarnaan Papa Nicolau ini adalah metode pewarnaan terbaik atau gold standar untuk apusan sitologi yang menghasilkan reaksi pewarnaan polikromatik dan transparan pada tampilan inti dan sitoplasmanya. Pewarnaan ini sering diterapkan pada sediaan apusan sitologi ginekologis dan non-ginekologis. Metode ini secara umum digunakan untuk screening kanker mulut dan serviks. Prinsip pewarnaan ini didasarkan pada sifat asam basa, bahan pewarna, dan organel sel yang akan diamati. Warna utama yang digunakan pada kedua jenis pewarnaan ini yaitu hematoksilin, dan sebagai pewarna penutup digunakan OG atau orange dan eosin alkohol 50% pada pewarnaan Papa Nicolau. Selanjutnya, untuk prosedur yang pertama, sediaan yang sudah kering difiksasi menggunakan alkohol 95% selama 15 menit. Selanjutnya, preparat yang sudah difiksasi kemudian didehidrasi dengan dicelupkan ke dalam larutan alkohol 70% sebanyak 10 kali. Selanjutnya, dicelupkan ke dalam larutan alkohol 50% sebanyak 10 kali, lalu dicelupkan ke dalam aquadis sebanyak 10 kali dan dibilas dengan air mengalir selama kurang lebih 1 menit. Dimasukkan lagi ke dalam larutan zat warna hematoksilin dengan metode Harris selama 5 menit, lalu dibilas dengan air mengalir sampai bersih. Selanjutnya dicelupkan lagi ke dalam larutan HCl 1 kali, lalu bilas dengan air mengalir 2-3 menit. Dicelupkan kembali ke dalam larutan litium sebanyak 3 kali, lalu dibilas dengan air mengalir selama 1 menit. Dicelupkan kembali ke dalam larutan alkohol 50% sebanyak 10 kali, lalu ke dalam alkohol 70%, 80, dan 95 juga sebanyak 10 kali. Selanjutnya dimasukkan ke dalam larutan pewarna orange selama 3 menit. Selanjutnya dimasukkan ke dalam larutan alkohol 95% sebanyak 10 menit, sebanyak 10 kali. Selanjutnya dimasukkan ke dalam larutan eosin alkohol 50% selama 3 menit. Selanjutnya dicelupkan ke dalam larutan alkohol bertingkat yaitu alkohol 95%, alkohol absolut, dan silol 123 masing-masing sebanyak 10 kali. Slide lalu dikeringkan dengan cara memiringkan slide sampai sediaan benar-benar kering. Setelah slide kering, dilakukan mounting dengan cara meletakkan entelan di atas slide lalu dicelupkan lagi ke dalam silol. Bagian bawah dilap dengan tisu dan segera ditutup dengan cover glass. Pastikan slide tidak terdapat gelembung udara dan segera diamati dengan mikroskop perbesaran 10 kali dan 40 kali. Next. Selanjutnya yaitu pewarnaan gimsa. Tata caranya, biarkan sediaan apus hingga benar-benar kering di udara, lalu difiksasi dengan metanol selama 5 menit, dan diangkat lalu dibiarkan kering di udara. Selanjutnya dimasukkan ke dalam larutan gimsa yang telah diencerkan selama 30 menit, angkat lalu cuci dengan air mengalir, selanjutnya keringkan di udara. Selanjutnya masukkan ke dalam silol selama 3 menit, dan terakhir tambahkan 1-2 tetes entelan dan tutup dengan cover glass. Berikut ini adalah contoh dari pengamatan yang baik. Bisa dilihat di slide paling kiri, yaitu terdapat gelembung udara yang dapat mengganggu proses pengamatan. Hal ini biasanya terjadi karena proses mounting yang kurang rapi. Lalu yang di tengah itu ada proses pewarnaan yang kurang baik karena inti sel tidak menyerap warna hematoksilin. Sitoplasma juga kurang menyerap zat warna eosin. Hal ini terjadi karena kurang lamanya perendaman pada saat zat warna diproses atau karena larutan HCl yang membuat zat warna hematoksilin luntur. Yang terakhir di sebelah kanan ini adanya sel yang berwarna biru dikarenakan sel tersebut belum matur atau sel muda. Next. Ya, berikut adalah contoh-contoh dari pewarnaan Papa Nicolau. Bisa dilihat di paling kiri yaitu secara berurutan, yang paling kiri yaitu hasil dari pewarnaan Papa Nicolau pada sputum. Selanjutnya ada hasil pewarnaan Papa Nicolau pada urin. Lalu selanjutnya ada hasil pewarnaan Papa Nicolau pada pap smear, dan yang terakhir pada pleura. Bisa di next. Dan berikut contoh pewarnaan dari gimsa secara berurutan dari paling kiri yaitu hasil pewarnaan gimsa pada sputum. Selanjutnya adalah contoh pewarnaan gimsa hasil dari spesimen urin, lalu ada pap smear, dan yang terakhir pleura. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.